Dikenal publik sebagai sosok yang banyak menuai kontroversi dengan beberapa selebritis tanah air, nama selebgram sekaligus pengusaha Medina Zain kini terus menjadi sorotan usai memanasnya kasus dugaan penipuan jual beli kendaraan fiktif yang merugikan Uya Kuya, Dennis Karyesta hingga korban-korban lain yang bermunculan. Telah menjalani observasi di rumah sakit jiwa selama 14 hari atau kurang lebih 2 minggu. Lantas seperti apa sang kuasa hukum yang menjanjikan hasil laporan kesehatan Medina Zain terkini? Mengingat Medina tengah dirawat di rumah sakit jiwa untuk jalani observasi kesehatan terkait penyakit bipolar, benarkah proses hukum tidak bisa dilakukan? Dan seperti apa metode perawatan Medina di RSJ? Benarkah ia diisolasi dan diawasi CCTV? Seolah tidak mau percaya begitu saja dengan informasi sakitnya Medina Zain yang disampaikan oleh sang kuasa hukum hingga keluarganya. Seperti apa Dennis Karyesta, sosok selebgram yang hampir kena tipu Medina Zain yang mencoba mencari tahu keberadaan Medina Zain di Bandung, dari mulai mendatangi rumah Medina Zain dan rumah ibundanya hingga mendatangi rumah sakit jiwa, tempat di mana menjalani observasi kesehatannya. Dan seperti apa pula atas penelusurannya tersebut, Dennis yang mendapatkan fakta-fakta yang mengejutkan. Dan bagaimana pula selain sebagai pengacara Medina Zain, Rasman Arif Nasution juga sedang terlibat konflik dengan mantan kliennya Dr. Richard Lee. Hingga Dr. Richard Lee pun juga menyebut Rasman seperti debt collector di mana tidak bisa memberikan kenyamanan pada klien saat dipercaya menjadi kuasa hukumnya. Benarkah pula atas konflik tersebut Rasman pun menggugat Dr. Richard Lee dengan nominal fantastis 20,7 miliar rupiah. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejak mencuatnya kasus dugaan penipuan jual beli kendaraan fiktif hingga merugikan selebritis tanah air yaitu Uya Kuya dan Dennis Karyesta, nama selebgram dan juga pengusaha Medina Zain ramai menjadi bahan perbincangan publik. Bagaimana tidak? Lagi-lagi, Medina Zain kembali menuai kontroversi dengan beberapa selebritis tanah air usai diduga melakukan penipuan jual beli kendaraan fiktif. Bahkan usai dirinya dikejar-kejar oleh Uya Kuya yang meminta uang sebesar 100 juta yang sempat ditransfer agar segera dikembalikan, hingga banyak korban yang mulai bermunculan di mana mengaku telah kena tipu. Mendadak, Medina Zain pun justru dikabarkan tengah berada di rumah sakit jiwa di daerah Bandung, Jawa Barat untuk menjalani observasi kesehatan mental lantaran penyakit bipolar akut yang ia idap. Lantas seperti apa sang kuasa hukum yang menjanjikan hasil laporan kesehatan Medina Zain terkini, mengingat Medina Zain sudah di RSJ selama 14 hari? Benarkah proses hukum tidak bisa dilakukan lantaran Medina Zain sedang sakit? Jadi kan sakit, orang sakit tidak dapat diproses hukum. Orang pelaku tindak pidana korupsi saja, kalau dia sakit, tunggu dia sehat. Surat pemeriksaan Medina sendiri hari Sabtu kemarin sudah keluar apa gimana, Bang? Hari Selasa insya Allah akan dapat hasilnya. 2 minggu, baru 2 minggu. Oh, baru 2 minggu. Artinya sudah selesai. 2 minggu lebih 1 hari. Artinya sudah selesai perawatan 2 minggu ya, Bang? Bukan perawatan. Iya, Bang. Observasi.
Iya, artinya sudah Iya. observasi selama 2 minggu ya, Bang? Iya, kalau nanti dokter mengatakan bahwa dia benar mengalami gangguan psikoterapis yang serius, katakanlah tingkat 1 atau mungkin akut istilahnya, ya kalau memang harus dirawat ya dirawat, kalau bisa dirawat jalan, nggak ada masalah. Tapi yang saya akan beritahu adalah selama Medina sakit, tidak boleh ada satu orang pun yang coba-coba melakukan proses hukum terhadap dia. Oke. Kenapa? Karena itu hak dia, bukan saya menghalang-halangi. Bang Rasman kan ranahnya pengacara ya, bukan dokter. Iya, kok dia bisa tahu duluan? Apa jangan-jangan dia dukun? Nanya lo, siap salah bang, ya kan? Iya kan? Mana tahu apa? Kita aja kalau misalkan dia masih di situ, ya berarti dokter masih menganalisa dong, belum ada tertulis diagnosanya, dan dia bilang bipolar akut bipolar akut stadium tinggi gitu. Kan nggak ada, bipolar kan berdasarkan tipe. Kasihan orang-orang bipolar lainnya. Nggak boleh loh mbak ngarang-ngarang gitu. Kan orang bipolar itu ya memerangi jiwanya sendiri menghadapi mood swing. Pasti kan jiwa sosialnya kan terganggu dengan mood swingnya dia. Sekarang ditambah lagi bipolar bisa nipu. Orang-orang bakal mikir gitu. Jadi nanti orang-orang bipolar kalau efeknya bisa ditakutin loh sama orang-orang lain. Iya, bipolar bisa nipu. Kan enggak, bipolar itu nggak nipu mbak. Teman saya banyak yang bipolar dan baik-baik semua. Mood swing, iya. Depresi, iya. Nangis-nangis sendiri, iya. Cuman nggak merugikan orang, nggak kriminal, beda. Ya, meski kuasa hukum Medina Zain menegaskan jika hukum tidak berlaku bagi orang yang sakit, namun Uya Kuya tetap kekeh dan bahkan sudah melaporkan Medina Zain. Dan mengingat Medina Zain sudah menjalani observasi selama 2 minggu lebih hingga menunggu hasil dari dokter apakah Medina Zain mengalami gangguan psikoterapis. Lantas seperti apa sebenarnya metode observasi yang dilakukan untuk Medina Zain di rumah sakit jiwa? Benarkah dirinya harus diisolasi hingga diawasi oleh CCTV agar bisa selalu dipantau oleh petugas medis? Saya sudah ketemu Medina, ada fotonya, ada videonya, ada foto dengan wakil direktur rumah sakit itu di Cisarua, Bandung Barat, ada foto bersama dengan Asubag Hukum yang menangani secara hukum kalau ada masalah. Karena mereka tahu saya datang, maka mereka datang bertemu saya, wakil direktur dengan Asubag Hukum. Dan para perawat di situ. Memang Medi diisolasi, memang Medi sedang dalam keadaan perawatan. Dan salah satu yang saya kasih bocoran, itu pintu kamarnya dikunci dari luar. Bukan dari dalam. Artinya apa itu? Dia dalam pengawasan yang serius. Ada CCTV juga di reception itu atau di blok itu, sehingga yang jaga lihat semua. Dan itu bukan Medi saja yang dirawat, ada beberapa. Terakhir kondisi Medina saat telepon ibunya seperti apa, Bang? Masih seperti biasa, masih dalam perawatan, masih makan obat, masih diawasi, belum ada perubahan yang signifikan. Ya kita doakan saja. Seolah tidak mau percaya begitu saja dengan informasi sakitnya Medina Zain. Seperti apa Denis Karyesta yang mencoba mencari tahu keberadaan Medina Zain di Bandung. Dari mulai mendatangi rumah Medina Zain dan rumah ibundanya, hingga mendatangi rumah sakit jiwa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, tudingan demi tudingan terkait dugaan penipuan yang dilakukan Medina Zain hingga kini masih terus bergulir.
Terlebih, di saat sejumlah pihak yang mengaku korban, mulai dari Uya Kuya hingga Dennis Karyesta, dan sejumlah lainnya muncul, Medina Zain yang sempat menghilang, kini justru dikabarkan tengah menjalani perawatan kesehatan mental di Rumah Sakit Jiwa di Bilangan Cisarua, Jawa Barat, seperti pengakuan sang kuasa hukum dan juga keluarga Medina Zain beberapa waktu lalu. Sempat mengaku menjadi korban Medina, Dennis Karyesta yang seolah tidak percaya begitu saja dan merasa janggal atas pernyataan kuasa hukum dan keluarga Medina. Dennis pun lantas melakukan penelusuran untuk mencari tahu keberadaannya. Sambil membawa buket bunga putih, mulai dari rumah Ibunda Medina, restoran, hingga kediaman Medina di Bandung, didatangi Dennis, namun hasilnya tetap nihil. Mamanya WA saya, terus udah gitu mamanya WA saya apa segala macem, terus tiba-tiba nggak dibalas lagi. Jadi saya pikir mamanya mungkin mau ketemu saya, ya kan? Saya bawa bunga ke sana, mau jenguk juga kan, katanya sakit. Bunganya warna putih, biar hati dia kembali suci, tenang, gitu kan ya Mbak ya, niatnya tulus gitu kan. Kalau siapa tahu kalau dia lihat bunga itu jadi kembali normal gitu kan, nggak nipu lagi. Ke rumah mamanya bilang lagi, aku ketemu staffnya gitu namanya Sofi. Pas aku tanya, nah ada Bu Bidan Tien, terus katanya sebentar saya masuk dulu. Saya masuk dulu, katanya Bu Bidan Tien lagi bobo. Yang saya tangkap, oh ini orang tua, berarti dia nggak mau ngomong sama gue nggak boleh ganggu. Makanya saya minta maaf kalau misalkan saya ada mengganggu kenyamanan. Karena sekali lagi saya tahu, saya yakin itu bukan salah keluarganya, tapi salah anaknya. Jadi aku nggak mau cecer, karena kalau emaknya nggak mau ya udah. Abis itu nggak ada di rumah situ, kata si Sofi, ya berarti siapa tahu lagi di rumah makan Sindang Ponyo, lagi cuci piring kali ya. Ya udah sana tuh, aku jenguk, tek, ternyata nggak ada kan. Rumah makan punya Medina ya? Bukan, ada fotonya. Saya tanya dia, si Medina cuci cetak sendiri ya, dibingkain ya? Oh, enggak katanya, emang si rumah makan itu adalah punya dari istri dari omnya Medina. Saya heran ini kok terus-terusan ya urusan Medina ini dikembangkan gitu. Misalnya Dennis kan udah dibayar, terus kepentingannya apa? Namun, di perjalanan itu ia menemukan fakta mengejutkan. Mulai dari restoran yang ternyata milik sanak family Medina, hingga rumah Medina yang berstatus sewa atau kontrak. Tak ingin berhenti begitu saja, menjalani penelusuran panjang hingga hasilnya nihil tanpa menemukan Medina. Namun, Dennis akhirnya mendapatkan informasi terkait rumah sakit yang disebut-sebut tempat Medina dirawat. Namun ternyata, ia pun tidak diizinkan masuk dengan alasan pandemi COVID-19. Dengan berat hati, Dennis pun akhirnya menitipkan buket bunga yang ia bawa kepada security rumah sakit untuk diserahkan kepada Medina. Pas sampai rumahnya, wah rumahnya kosong banget. Terus gitu datang nggak security, cuk gitu. Oh, ada security datang, saya tanya dong, kepo, ini rumahnya kok nggak ada orang? Saya mau jenguk nih. Terus gitu mau jenguk, abis itu katanya udah nggak ada, satu minggu nggak ada di rumah. Oh iya, rumahnya kosong 1 minggu. Oh biasanya tinggal di sini siapa aja? Oh ada Medina sama ada suaminya, terus ada anak-anaknya juga. Anak-anaknya sering main-main di depan itu. Oh gitu, udah 1 tahun. Oh ini rumahnya ngontrak apa punya dia? Oh rumahnya ngontrak, jadi dia ngatain rumah saya ngontrak, padahal dia juga ngontrak. Ternyata ya Mbak ya, rumah sakit dia sebelahan sama pelatihan anjing aku. Iya, sebelahan. Iya, di RSJ Cisarua. Ya udah aku kesana, dateng kan aku kan nggak gila konten, jadi nggak dikontenin nggak apa-apa. Bukan mastiin, emang mau jenguk tulus, iya mau ketemu, kangen kan. Terus dia gitu, abis itu bawa bunga nggak boleh masuk karena dia lagi diisolasi apa isolasi sih? Oh ya, isolasi Marakban ya. Ya terus dia gitu lagi diisolasi, abis itu nggak boleh ketemu karena COVID. Aku sih nggak lihat langsung Medinanya. Kalau aku nggak lihat langsung, aku mau udah nggak percaya Mbak.
orang bukti transfernya semua palsu, apa janji-janjinya palsu, jadi udah nggak percaya, nggak tahu dia ada di dalam apa enggak. Di portal nggak boleh jenguk karena lagi kok sejak COVID emang nggak boleh ada jenguk pasien gitu. Tapi kok aku bingung ya, pengacaranya kok bisa masuk ya? Satpamnya ambil bunganya terus langsung naik motor masuk. Ya berarti kan ada, bisa jadi ada. Jadi keadaan Medina Susani sekarang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sekarang sudah parah, akut, dirawat di rumah sakit, sudah tidak bisa memberikan penjelasan apa-apa di hadapan media. Dan seperti apa pula Rasman Arif Nasution yang juga sedang terlibat konflik dengan mantan kliennya Dr. Richard Lee. Hingga Dr. Richard Lee pun juga menyebut jika Rasman seperti debt collector, di mana tidak bisa memberikan kenyamanan pada kliennya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah kabar sang klien yang tengah menjalani perawatan medis atas kejiwaannya di Rumah Sakit Jiwa Bandung, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Medina Zain, rupanya sedang terlibat konflik dengan mantan kliennya, yaitu Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee yang kini tengah berseteru dengan aktris Kartika Putri soal kasus dugaan kosmetik abal-abal, rupanya juga tengah berseteru dengan mantan kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution lantaran pemutusan kontrak sepihak. Dr. Richard Lee mengaku tidak mendapatkan ketenangan hingga kenyamanan dari Rasman sebagai kuasa hukumnya, hingga menyebut mantan pengacaranya itu seperti debt collector yang selalu membuatnya merasa ketakutan. Sebagai seorang klien, sebenarnya berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya. Siapapun kliennya itu berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya. Saya pikir itu bukan permasalahan yang besar dan pantas untuk diheboh-hebohkan. Apalagi kalau pengacara tersebut itu tidak satu visi lagi dengan kita. Tujuan saya mencari pengacara adalah mencari kenyamanan. Jadi semua orang tuh mencari pengacara itu untuk cari ketenangan, kenyamanan. Tapi kalau kita cari pengacara, terus setiap hari kita ketakutan dengan pengacara kita, seperti menghadapi debt collector, seperti menghadapi rentenir, ya kan jadinya untuk apa kita ada pengacara? Sebelum saya mendampingi dia untuk diperiksa, penyerahan P21 tahap 2, waktu itu janji dengan penyidik, kita tuh udah nggak saling nyaman. Dia udah nggak nyaman, saya juga udah nggak nyaman, bos. Saya udah ngomong sama dia itu, udahlah, kalau memang saling tidak nyaman, selesaikan saja. Tentu diselesaikan saja dong. Saya kan masih menjalankan tugas saya dengan baik. Saya sudah tangguhkan penahanan dia 2 kali, kok saya malah dianggap tidak bekerja. Tentang rahasia mana yang saya bocorkan, tunggu aja laporannya gitu. Saya juga ada waktu lah kapan saya mau melaporkan dia kan. Dan saya ngapain juga saya habis energi menghadapi yang ini. Konsekuensi itu kalau kita fair-fairan, kita udah nggak saling nyaman nih. Dia merasa nggak nyaman, saya udah nggak nyaman. Jalan keluarnya apa? Selesaikanlah kewajiban hukum dia kepada saya. Ada kontrak 10 tahun dia bayar. Bukan saya maksa bayar di depan, karena itu perjanjian. Sebab saya bukan memutus kontrak. Kalau saya yang memutus kontrak, baru saya tidak boleh meminta hak saya. Tapi kalau dia memutus kontrak tanpa alasan yang jelas, saya minta hak saya, wajar. Nah kalau dia nggak mau bayar, saya tempuh seorang proses pengadilan negeri.
tidak terima dengan pemutusan kontrak kerja sepihak yang dilakukan oleh Richard Lee. Belum lama ini, Rasman pun telah menggugatnya untuk membayar ganti rugi dengan nominal fantastis yang mencapai 20,7 miliar rupiah. Bahkan Rasman pun menilai bahwa Richard Lee diduga telah melakukan pencemaran nama baik dengan membongkar isi chat pribadi tersebut. Lantas benarkah untuk menindaklanjuti sikap Richard Lee tersebut? Rasman pun kini tengah mempersiapkan diri untuk memproses hukum mantan kliennya itu. Saya jelasin ya ke Richard Lee ya, saya juga mau buat video nanti. Richard Lee ini, dia secara terang-terangan telah mencemarkan nama baik saya. Kenapa? Saya sudah lihat di Instagramnya, dia menyebut Rahman. Oke, itu bukan Rahman, berarti bukan Rasman. Oke, dia masih bisa berkelit, tapi dia tidak bisa lagi berkelit terkait dengan sebutan isi percakapan saya dengan dia. Itu yang dia bacakan, itu pelanggaran, bos. Pertanyaannya, bisakah dia berkelit lagi? Tak bisa, karena dia sudah menyebut dengan terang benderang isi percakapan saya dengan dia, yaitu antara Dr. Richard Lee dengan Razman Arif Nasution. Jawabannya, tunggu bagianmu, dan pasti saya akan laporkan balik. Saya jalanin lah. Saya tuh nggak pernah mau ngelapor beliau loh. Saya nggak pernah pengen ngelaporin melanggar etika dan lain sebagainya. Padahal menurut saya itu jelas banget ya kayak gini punya. Mantan klien dijelek-jelekkan. Saya nggak tahu, saya bukan pengacara, tapi kata pengacara saya itu melanggar etika. Mantan klien dibilang saya pengen dia masuk penjara, itu kan melanggar etika sebenarnya ya. Kalau beliau sudah melakukan gugatan aja nggak jadi masalah, karena kalau beliau melakukan gugatan itu adalah hak beliau. Tapi setelah melakukan gugatan, melakukan konferensi pers, ini kan harus saya klarifikasi. Jadi seolah-olah ini saya tidak melakukan kewajibannya saya, seperti itu. Padahal saya melakukan kewajibannya saya. Ya nggak apa-apa, masalah gugatan kita selesaikan nanti di pengadilan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.